Tadi kita singgung sedikit tentang betapa meruginya orang yang beribadah termasuk sedekah tapi tidak ikhlas. Ikhlas itu ada 3 level. Level yang paling bawah, ada orang yang beribadah kepada Allah karena takut neraka. Dan itu masuk dalam kategori ikhlas meskipun di level paling bawah. Karena memang Al-Quran dan hadis itu berisi dua. Basyiran wa nadhiran. Basyiran memberi kabar gembira, nadhiran memberi peringatan. Salah satu bentuk peringatan di dalam Al-Quran adalah digambarkan hari kiamat, siksaannya seperti apa, balasannya bagaimana. Nah, jadi kata para ulama, termasuk kategori ikhlas kalau seseorang beribadah, mungkin dia sholat, mungkin dia sedekah, mungkin dia puasa, karena takut neraka. Kenapa Bapak sholat? Wah, nanti ada neraka sakor Ustaz yang dikhususkan kepada orang yang tidak sholat. Kenapa Bapak bersedekah? Oh, sebab nanti di akhirat kalau harta ini tak dibelanjakan di jalan Allah, kita 100 tahun dihisap terlebih dahulu dibanding yang lainnya. Karena beratnya pertanggungjawaban. Itu boleh. Level kedua, ada seseorang beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka, tapi mengharap imbalan yang Allah sudah iming-imingkan. Contoh, ketika kita bersedekah, berzakat, berinfak, kan Allah beri iming-iming kan? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Allah jelaskan, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti dia menanam satu benih, dari benih itu muncul 7 tangkai, dari 7 tangkai, dari masing-masing tangkai itu muncul 100 buah. Itu kan iming-iming tuh dari Allah. Boleh nggak seseorang bersedekah, berinfak, tujuannya ingin mendapatkan iming-iming itu? Boleh. Itu masuk dalam kategori ikhlas. Selagi dia berharap balasan itu dari Allah. Kenapa Bapak bersedekah? Supaya rezeki saya dilancarkan oleh Allah. Berharapnya tetap ke Allah. Itu masuk dalam kategori ikhlas. Kenapa Bapak menyantuni anak yatim? Supaya usaha saya semakin dimajukan oleh Allah. Semakin dibuat berkembang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berharapnya tetap kepada Allah, meskipun tujuannya adalah tujuan-tujuan dunia tadi, tetap itu masuk dalam kategori ikhlas. Selagi mengharapnya tetap kepada Allah. Tapi puncak dari keikhlasan itu adalah orang yang beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka, bukan karena iming-iming surga, melainkan dia beribadah sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah tanpa sedikit pun dia peduli apakah nanti akan dibalas dengan neraka atau dihadiahi dengan surga. Dia nggak peduli. Yang penting, kenapa Bapak bersedekah? Ini perintah dari Allah Ustaz. Karena saya hamba, maka konsekuensi harus taat kepada pencipta. Kenapa Bapak sholat? Saya tidak peduli apakah surga nanti neraka kah nanti, saya tidak peduli. Intinya saya hamba, Allah mewajibkan saya sholat, maka sebagai resiko saya kepada seorang hamba, mesti saya tunduk kepada pencipta saya. Jadi tetap yang dimaksud tadi adalah dia melakukan satu amalan soleh, tapi tujuannya bukan karena Allah, ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia, ingin mendapatkan penghormatan sebagai ahli amal soleh di hadapan manusia. Nah, itu kelak yang amalnya dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tujuan dia bukan karena Allah.